Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tentang harokat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, minggu ini kita akan masuk di bagian nun, sukun, dan tanwin. Kalian sudah tahu sendiri yang namanya sukun itu adalah mati. Jadi kalau misalkan ada huruf nun dan ada sukun juga berarti dia adalah salah satu hukum di dalam ilmu tajwid. Nah, kalau tanwin kita sudah belajar kemarin, ya ingat, tanwin itu, nah, ini dia. Nah, ini adalah tanwin. Ada fathah ten, dhammah ten, dan juga kasrah ten. Kalau fathah ten itu ada di atas, dhammah ten ini di sini, dan yang terakhir itu adalah kasrah ten. Nah, hari ini kita akan belajar ya mengenai tentang hukum nun, sukun, dan juga tanwin. Kita baca bersama-sama di paragraf yang pertama. Dalam ilmu tajwid, hukum yang biasa dibahas oleh para ulama tajwid adalah mengenai hukum nun, sukun, dan tanwin. Hukum nun, sukun, dan tanwin itu ada 5 macam. Nah, yang pertama itu adalah izhar. Nah, izhar ini artinya menerangkan atau menjelaskan, sedangkan halki artinya kerongkongan. Jadi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki yang ada 7 ya nak, bukan 6, yaitu alif, hamzah, ha, kho, ain, ghin, maka hukum bacaannya adalah izhar halki. Huruf yang 7 di atas disebut dengan huruf halki karena makhraj atau tempat keluar suara dari mulut ada pada kerongkongan atau tenggorokan. Kenapa di sini hanya ditulis 6? Karena hamzah biasanya selalu berdampingan dengan huruf alif, ya. Jadi kalau misalkan ditanya ada berapa huruf izhar, itu ada 7. Atau boleh disebut 6, tetapi hamzahnya digabung dengan alif. Paham ya? Oke, yang pertama kita akan belajar contoh bacaan yang ada hukum izharnya. Oke, baris yang pertama ya. Baris yang pertama dulu kita, ini ada hamzah dan alif. Cara membacanya, dengarkan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan, oke? Jadi pas waktu membaca izhar ini, satu, jelas, yang kedua tidak dipanjang-panjangkan, oke? Kecuali kalau memang dia ada bacaan panjangnya baru dipanjangkan. Tapi biasanya kalau izhar ini tidak ada yang namanya dipanjang-panjangkan, oke? Jadi membacanya rata seperti biasa pada saat kita membaca bacaan Al-Quran lainnya, oke? Kita lihat yang pertama, man amana. Lagi, man amana. Terdengar jelas bukan nun matinya atau nun sukunnya? Terdengar jelas ya. Nah, terus baris yang ketiga, ma rasulun amin, rasulun amin. Dengar? Jadi tidak ada yang didengung-dengungkan. Nah, ini contoh yang kedua, ha. Ha ini atau biasa ibu dengan sebut ha tipis karena tidak ditebal-tebalkan. Kita lihat contoh yang pertama, watan hitun, watan hitun, watan hitun. Ada nggak yang dipanjangin? Tidak ada kan? Oke, kita lanjutkan di contoh yang kedua, ghafurun halim. Jadi runnya atau tanwinnya jelas nak ya, tidak didengung-dengungkan. Ghafurun halim. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang berikutnya itu di bagian ain dan ghin. Kita coba dulu yang ain, man amila, man amila. Oke, nah yang kedua ini sering kita lihat di surah Al-Fatihah. An'amta, an'amta. Paham? Oke, sekarang bagian ghain. Min ghairi, min ghairi. Atau min ghilli, min ghilli. Jelas kan nun matinya? Atau yang ini ya, afuwan ghafur. Oke, kita lanjut di bagian yang kedua, yaitu mengenai tentang idgham bi gunnah. Sebenarnya nah, idgham ini ada 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Ada perbedaan signifikan antara bi gunnah dan juga bila gunnah. Terus juga huruf-huruf hijaiyahnya juga berbeda, tapi tetap sama arti bagian idghamnya. Yuk, kita belajar idgham
artinya memasukkan atau mentasydidkan. Kita kemarin sudah belajar bentuk tasydid seperti apa ya. Kemudian bigunnah artinya mendengungkan. Hal tersebut apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ya, waw, mim, dan nun, maka hukum bacaannya disebut idgham bigunnah. Prosesnya adalah nun sukun atau tanwin dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara didengungkan. Jadi nak, pada saat kita bertemu misalkan nun mati ketemu huruf waw, meskipun di huruf waw itu tidak ada tasydid, tapi tetap kita dengungkan atau kita tasydidkan. Oke, nah ini Ibu contohkan bagaimana cara membaca idgham bigunnah. Yang pertama itu ya. Lihat di sini. Di sini tidak ya-nya, di sini tidak ada tasydidnya, tapi kita baca seperti ada tasydid dan didengungkan. Perhatikan. Wa may ya'mal. Wa may ya'mal. Oke? Yang kedua. Ayyafqahu. Ayyafqahu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan di nomor 3, yaitu idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah tadi huruf-hurufnya itu ada ya, mim, nun, waw. Ada 4. Nah, kalau idgham bila gunnah hanya ada 2, ada lam dan ro. Ada perbedaan antara bila gunnah dan bi gunnah. Kalau bi gunnah tadi katanya apa? Dimasukkan atau ditasydidkan dan didengungkan. Nah, kalau idgham bila gunnah berbeda, terbalik. Jadi dia ditasydidkan tetapi tidak mendengung. Kita lihat contohnya. Ini ada lam dan ro. Kita baca yang pertama ya. Mil ladunka. Jelas? Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ini ada ro. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Ibu rasa sangat mudah ya idgham bila gunnah ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Iklab. Nah, iklab ini artinya membalik atau menukar. Menukar apa, Bu? Menukar huruf nun mati dengan mim. Paham? Menukar huruf nun dengan mim. Jadi yang harusnya kita baca mimba, harusnya kita baca minba, ada huruf nun matinya. Kalau di iklab ini maka nun mati itu diganti dengan mim. Jadinya dibaca mimba. Paham? Kita lihat contohnya. Di sini kita perbesar. Meskipun tidak ada mim kecil di atas nun ini, tapi tetap dibaca iklab. Nah, lihat ini. Mimba. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, mimba. Paham? Terus kita coba lagi. Yang ini Khobirum basir. Khobirum basir. Paham ya? Ini sangat mudah kalau iklab. Hurufnya cuma satu, yaitu ba. Oke? Kita lanjut lagi. Yang terakhir itu adalah ikhfa hakiki. Nah, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15 tersebut di bawah ini, maka hukum bacaannya disebut ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar. Cara membacanya adalah samar-samar. Maksud samar-samar adalah dibaca antara idgham atau izhar dengan huruf yang di depannya muka dengan mendengungkan. Nah, hurufnya ada 15 di bawah ini. Contoh bacaannya kita lihat di sini. Kita contohkan saja beberapa saja ya, jangan semuanya. Nah, ini ada nun mati ketemu ta. Walan taf'alu. Dengar, walang taf'alu. Jadi nun matinya itu tidak jelas. Nah, bukan walan taf'alu tapi walang taf'alu. Atau ini jannatin tajri. Jannatin, bukan tin tapi tin. Jannatin tajri. Wal unsa. Paham ya? Ini dipanjangkan 2 harokat ifa ini ya, jangan lupa. Nah, itulah tadi kelima hukum nun mati atau tanwin. Ada 5. Yang pertama tadi apa? Izhar. Yang kedua idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Keempat iklab. Dan yang kelima adalah ikhfa. Nah, ini tugasnya. Atau kalian langsung saja screenshot ini. Terus baca di atasnya, tunjukkanlah hukum bacaan izhar, idgham, iklab, dan ikhfa yang terdapat dalam surat di bawah ini. Jadi silahkan cari yang mana izhar, yang mana idgham, yang mana iklab, dan yang mana ikhfa. Contohnya Ibu lihatkan di sini, salah satunya itu adalah di baris yang pertama itu ini nah. Wa anzal, ada nun mati ketemu huruf
zai. Huruf zai itu adalah ikhfa. Nah, begitu caranya ya. Jadi tulis dulu soalnya, sudah tulis soalnya, tinggal buat di bawahnya jawaban nomor 1. Wa anzar. Hukumnya adalah ikhfa. Begitu ya cara nulisnya nak ya. Oke? Ibu cukupkan sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.